Saat ambil uang di bank, dia panik melihat sekelompok orang tiba-tiba bertopeng. Ia buru-buru mengemas uang hidupnya. Untungnya, target perampok hanyalah mobil kas. Tapi waspadanya, petugas tetap menutup darurat rolling door. Aksi perampok lancar, lalu kabur dengan mobil. Tapi firasat Cuiye mendadak buruk, ia merasa ada yang janggal. Mereka akan kembali. Di depan sana itu kantor polisi. Kalau mereka bertemu polisi, mereka pasti akan kembali ke sini. Perkataannya seolah menjadi kenyataan, detik berikutnya hal itu benar-benar terjadi pada para perampok. Langit di sana, sisi timur jalan Zhongshan. Sekitar aku dan sisi barat jalan Danshui, polisi segera kembali. Semua pergerakan berhasil ia prediksi dengan sangat tepat. Biarkan aku keluar. Perampok menabrak pintu utama dan menerobos masuk bank. Terjebak di dalam, para penjahat terpaksa bertahan. Jangan bergerak. Polisi mengepung bank dengan sangat ketat tanpa celah. Lewat pengeras suara, polisi meminta perampok menyerah tanpa perlawanan. Demi memaksa polisi mundur dan mencegah serangan gegabah, perampok mulai melukai Sandera secara acak. Meski sudah meringkuk ketakutan, ia tetap tak lolos dari maut. Ia diseret perampok ke pintu untuk dijadikan contoh berikutnya. Saat itu, ia mendengar suara akrab. Target, dengar. Saya Kasat Reskrim, nama saya Cui. Sampaikan tuntutan kalian pada saya, jangan lukai Sandera. Dan Kapten Cui ini ternyata kakaknya. Namun, dia tak minta tolong, tapi malah bekerja sama dengan perampok. Aku bisa bawa kalian keluar. Perampok pun bingung, heran dengan maunya. Aku tidak boleh mati. Keadaan begini, terpaksa mencoba segala cara. Perampok menyeret si pecundang ke ruang keamanan. Agar selamat, mereka harus ke lantai 3. Namun, saat melihat sekeliling, ternyata lantai 2 pun tak ada. Mereka marah, mengira Cui mempermainkan mereka. Tapi dia tak buru-buru menjelaskan, malah bernegosiasi, meminta dilepaskan dulu. Cepat, Cui mengamati ruangan, lalu tiba-tiba mendorong lemari pojok. Ternyata, ini dulunya restoran, dan di balik dinding ada lorong makanan. Mereka sampai di lantai 3, lalu memutar ke pintu utara tempat mobil manajer bank parkir. Para perampok gembira dan langsung membobol dinding dengan kapak. Namun Cuiye justru menyusun strategi di atas lemari besi. Saat dinding jebol, perampok melihat jalan keluar, sementara ia melihat bahaya dalam strategi caturnya. Tidak bisa. Mereka pasti bisa memikirkannya. Suasana bank mendadak sunyi mencekam, tapi Cui Wei merasa ada yang janggal. Di dalam sunyi, mereka bisa saja menerobos keluar. Bawa orangmu jaga sisi utara gedung. Kalian berdua cepat ikut aku. Pada saat itu, para perampok sudah lupa bahwa Cui Ye adalah Sandera, malah menganggapnya sebagai penasihat penyelamat mereka. Maksudnya, istri yang beri makan mereka. Satu orang kendarai mobil uang dan terobos pintu depan demi alihkan polisi, sisanya panjat ke lantai 3 lewat lift makanan. Polisi pasti menjebak di pintu utara. Saat perhatian teralih, mereka gunakan waktu itu untuk turun dan kabur pakai mobil manajer. Sebenarnya kamu ini siapa? Aku juga diajak bersama. Tanpa ragu, bos perampok segera memilih korbannya. Ia menunjuk Xiaosheng yang masih kecil, namun kakaknya, Chunsheng, tegas melindungi. Dia itu cuma sampah. Membawa dia hanya akan menyeret kita semua ke dalam bahaya. Aku... Meski tahu maut menanti, Chunsheng tetap menggantikan adiknya menghadapi bahaya. Ayo pergi. Chunsheng menyandera manajer bank dan membawa mobil pengangkut uang ke arah utara. Polisi di gerbang utara berhasil dialihkan, sementara perampok lainnya kabur membawa uang dengan mobil manajer. Mobil yang dikendarai Chunsheng akhirnya dikepung polisi dan terhenti di dalam terowongan. Chunsheng benar-benar tidak punya jalan keluar lagi. Ia menatap sinar matahari, matanya tidak menunjukkan rasa takut, melainkan kelegaan. Dia sudah lama bersiap untuk menghadapi kematian. Para perampok yang selamat dari maut sudah meninggalkan pusat kota, membawa serta Cui Ye. Begitu lolos dari bahaya, mereka langsung mulai membicarakan pembagian hasil rampokan. Setibanya di tempat, mereka membagi uangnya. Uang Chunsheng diberikan kepada anak buahnya. Uang Chunsheng seharusnya dibagi rata oleh semua orang. Tanpa Chunsheng, kau pasti sudah tertangkap. Menurutku Dacheng benar, kita semua saudara yang keluar bekerja bersama. Kita semua sudah mempertaruhkan nyawa. Kau bilang harus bagaimana? Kakakku belum mati, kenapa kau bisa bilang dia sudah mati? Mendengar itu, hati Cui Ye langsung terkejut. Para perampok bahkan begitu dingin terhadap rekan mereka sendiri. Apalagi dia yang hanya seorang Sandera. Begitu mereka membagi uang, pasti dia akan dibunuh untuk menutup mulut. Maka dia pun membuat keputusan yang nekat. Dia tiba-tiba menerjang ke depan, merebut setir mobil, dan mobil pun langsung kehilangan kendali. Para perampok di mobil pingsan akibat benturan. Cui Ye menahan sakit, dengan susah payah mendorong Xiaosheng lalu merangkak keluar dari rongsokan mobil. Ia segera kabur, tapi menyadari uangnya hilang. Begitu ia berbalik, mobil itu langsung meledak dengan hebat.
Api yang berkobar dengan cepat melahap mobil itu, membuatnya merasa sangat ketakutan. Namun saat melihat kantong penuh uang, Cui Ye tergiur, lalu memeluk kantong itu, dan segera pergi. Karena tak berani pulang, ia diam-diam ke kantor sekolah untuk menyembunyikannya. Saat sedang bingung, ia terkejut melihat seseorang berdiri di belakangnya. Ternyata itu Xia Sheng yang sudah sadar dan mengikutinya sampai ke sekolah. Berikan uang itu padaku. Uang itu rejeki nomplok, dia cuma mau 10.000 yuan miliknya yang terbakar buat obati kaki anaknya. Xia Sheng bantu ambilkan uang dan kartu kerjanya di lokasi ledakan, yang secara tak langsung menyelamatkan nyawanya. Cui Ye langsung menendang uang itu ke Xia Sheng, tapi saat itu terdengar mobil Cui Wei, kakakku, datang. Dia adalah polisi. Saat cek CCTV bank di polisi, Cui Wei melihat Cui Ye. Ia marah-marah ke atas, lalu mendobrak pintu. Keduanya terlihat tenang padahal panik. Cui Wei tak curiga, dia hanya mengajak Cui Ye keluar bersamanya. Ketika Cui Sheng ada urusan, Apakah Anda pergi ke koperasi kredit di Jalan Zhongshan hari ini? aku hanya makan sedikit uang. Anda berada di lokasi kejadian saat itu. Lalu apa? Kemudian Aku berjongkok mengamati mereka, lalu mengikutinya keluar. hilang. Untungnya perampok matikan CCTV saat masuk bank, jadi Cui Ye tak tinggalkan celah fatal. Apakah kamu tahu ini perampokan besar dan kamu masih berani berada di sini? Aku buru-buru main catur sama lawanku. Santai sekali kamu. Kalau tidak tangkap penjahat, aku harus apa? Cui Wei tiba-tiba dikabari bahwa lokasi kecelakaan perampok ditemukan. Cui Ye yang gemar catur tidak curiga. Sebelum pergi, kakaknya menyuruhnya melapor ke polisi besok. Hati Cui Ye pun mulai tenang. Usai mengantar kakaknya, ia masuk ke rumah dengan lega. Uangnya di mana? Itu kakakku dapatkan dengan nyawanya sendiri. Kakakku tidak akan melakukan hal buruk, sayang. Cui Ye melihat sekantong penuh uang, seketika ia bingung, ternyata isinya hanya uang latihan. Itu berarti kakaknya mati sia-sia. Karena rasa iba, ia membelikan Xia Sheng tiket bus, menyuruhnya segera pergi dari tempat penuh masalah ini, dan mencari tempat untuk memulai hidup baru. Kalau kamu sampai tertangkap, aku tidak akan melindungimu. Di sisi lain, Cui Wei tiba di lokasi kecelakaan mobil para perampok. Di sana, hanya tersisa sebuah mobil yang hangus terbakar dan 3 mayat yang gosong. Tanpa petunjuk berguna lainnya, mereka hanya bisa memastikan masih ada satu perampok yang melarikan diri. Namun ia tidak tahu sebenarnya ada 2 orang. Tengah malam, Cui Ye sendirian datang ke makam ayahnya, membakar sekantong uang latihan itu beserta pakaian yang dipakai saat perampokan. Cahaya api menerangi wajahnya yang letih dan lesu. Ia bersujud di depan makam, seolah sedang mengakui dosa kepada ayahnya. Tepat pada saat itu, ia tiba-tiba merasakan ada sosok yang familiar di belakangnya. Ia perlahan berbalik dan mendapati bahwa Xia Sheng ternyata kembali lagi. Ternyata, ia lupa satu hal yang sangat penting. Sebelum para perampok merampok bank, demi mengetahui situasi bank, mereka telah menculik seorang pegawai bank bernama Qin Xiaoming, dan dia juga telah melihat wajah semua perampok. Sekarang Qin Xiaoming masih disekap di tempat lain. Begitu Qin Xiaoming ditemukan polisi, Xia Sheng pasti akan terbongkar olehnya. Kalau tak bantu, saat tertangkap, kubilang kau terlibat. Kau tak mengakuiku. Cui Ye kembali terseret aksi kriminal. Polisi yakin ada keterlibatan warga lokal karena mustahil mereka tahu lorong rahasia bank. Pegawai bank yang hilang, Qin Xiaoming, kini diselidiki polisi. Namun Cui Ye tak berani mengecek kondisi Qin Xiaoming karena belum menemukan solusi. Dia pun menjenguk anaknya di rumah sakit, lalu bertanya ke perawat, kalau seseorang tidak makan dan minum, bisa bertahan berapa hari? Sulit dipastikan. Kondisi tiap orang berbeda, mungkin 3 hari hingga seminggu. Namun, jika dehidrasi parah, takkan bertahan selama itu. Setelah mendapat jawaban, Cui Ye masuk ke ruang perawatan. Tapi pikirannya sudah dipenuhi masalah, sehingga ia sama sekali tidak bisa tenang. Anaknya memintanya untuk membantu mengganti air akuarium ikan kecil. Dengar tidak? Qingdao, ganti bak mandinya. Airnya harus diganti agar ikan tidak mati. Dia bersikeras, tapi pikirannya teralihkan. Sampai rumah, dia lupa ganti air. Saat melihat ikan anaknya mati, dia teringat Qin Xiaoming yang dikurung. Cui Ye segera bersepeda ke pabrik tua, tempat Xia Sheng menunggu. Begitu sampai, dia melihat Qin Xiaoming tergeletak dan ketakutan. Untungnya, Xiaoming hanya pingsan karena dehidrasi. Cui Ye memberinya air, dan dia pun sadar. Namun, mereka bingung menangani masalah besar ini. Hebat sekali. Kamu sudah duga dia akan mati. Pasti aman. Kalau tidak, kenapa terus mengulur waktu? Aku tidak sama dengan kalian. Kalian membunuh tanpa pikir panjang, tanpa pertimbangan. Aku bukan tipe orang seperti itu. Apakah kamu yang menyebabkan mobilnya terbalik? Semua orang kecuali aku sudah meninggal. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Cui Ye minta Xia Sheng beli makanan Qin Xiaoming dulu. Soal solusi bisa nanti. Dia menyeka tubuh Qin Xiaoming demi kurangi rasa bersalahnya. Tapi tak disangka, Guru ini Qin Xiaoming langsung mengenalinya sekilas.